Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Saidatul Fitriani dari kelas PGMIB dengan NIM 203200039. Di sini saya dengan teman saya akan membahas makalah studi fikih dengan judul Syariah, Fikih, dan Usul Fikih. Syariah, Fikih, dan Usul Fikih. Yang pertama, pengertian syariah. Syariah secara bahasa berarti al-utbah atau lekak-lekuk lembah, al-atabah ambang pintu dan tangga, mauridus syaribah tempat peminum mencari air, dan thariqatul mustaqimah atau jalan yang lurus, teguh, dan benar. Ada pula yang mengemukakan bahwa syariah adalah tempat yang didatangi dan dituju manusia dan binatang untuk minum air. Dalam surat Al-Jasiyah ayat 18 Allah berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa allazi la ya'lamun," yang memiliki arti, kemudian kami jadikan kamu, hai Muhammad, berada di atas suatu syariat atau yakni peraturan dari urusan itu atau urusan agama, maka ikutilah syariah itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Kemudian syariah secara istilah berarti sebagai suatu sistem atau aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam maupun hubungan manusia dengan kehidupannya. Kemudian dari sebuah ayat yang tadi dapat kita pahami bahwa syariat itu datangnya dari Allah. Yang kedua, syariat itu haruslah diikuti. Dan yang ketiga, syariat tidak diperuntukkan untuk keinginan hawa nafsu. Maksud diturunkannya syariat yang pertama, untuk mengetahui segala sesuatu tentang Allah, mulai dari keberadaan, ketuhanan, keesaan, serta sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui cara beribadah kepada Allah yang merupakan wujud pengagungan dan ungkapan rasa syukur terhadap nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Kemudian yang ketiga, sebagai motivasi dan dorongan untuk umat manusia agar senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, menghentikan kezaliman orang yang berlaku aniaya dengan mengaitkannya kepada hukum-hukum syariah. Kemudian objek kajian dalam ilmu syariah diantaranya ilmu tauhid atau keyakinan, yang kedua fikih atau amaliyah, dan yang ketiga akhlak. Dengan demikian, atau lebih ringkasnya, kita dapat pahami bahwa syariah merupakan undang-undang atau hukum yang ditetapkan oleh Allah serta membahas segala perkara yang berkaitan dengan kehidupan, hubungan antara manusia dengan sang penciptanya, manusia dengan manusia, manusia dengan alam, maupun hubungan manusia dengan kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari, yang membahas tentang ketauhidan, hukum atau fikih, dan akhlak tasawuf sebagai pedoman bagi manusia dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian pengertian fikih. Fikih secara bahasa berarti paham, mengerti, mengetahui. Sedangkan secara istilah yang artinya mengetahui perbuatan seorang mukallaf secara terperinci berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah dengan cara istinbatul ahkam, yakni penggalian, penjelasan, dan penerapan hukum. Dalam Al-Quran sendiri ada sekitar 19 ayat yang berbicara tentang fikih, seperti yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 87 yang berbunyi, "Radu bi ayyakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun," yang artinya mereka rela berada bersama dengan orang-orang yang tidak pergi berperang dan hati mereka telah dikunci mati, maka mereka tidak mengetahui kebaikan. Sebelumnya, istilah fikih sendiri mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan,
baik hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan atau akidah, maupun berkaitan dengan hukum-hukum praktis atau amaliyah dan akhlak. Dalam istilahnya, fikih sendiri juga dikenal dengan sebutan fiqhul akbar dan fiqhul ashghar. Istilah tersebut dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, yang mana fiqhul ashghar membahas tentang usul fikih, yakni pokok-pokok dan dasar pembinaan Islam, dan fiqhul akbar membahas tentang kalam atau usuluddin. Dalam pengertian secara luas, ia berarti memahami kehendak pembicara sebagaimana yang diucapkannya, yakni paham dan mengerti kehendak Allah. Namun, karena kemampuan akal manusia tidaklah sama, maka kemampuan dalam memahami kehendak wahyu Allah pun berbeda-beda. Dari sisi ini dapat dipahami mengapa Ibnu Qayyim mengatakan bahwa perubahan dan perbedaan fatwa hukum dapat terjadi karena perubahan dan perbedaan waktu, ruang, dan kondisi. Ilmu fikih mengkaji perbuatan dan perilaku mukallaf dari aspek normatif atau ketetapan hukum syariat Islam, disertai dalil setiap perbuatan tersebut. Beberapa aspek normatif dari setiap perbuatan mukallaf dan dalil-dalil yang menyertai perbuatan tersebut menghasilkan penilaian tersebut seperti fardu, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Kemudian yang menjadi bahasan dalam fikih yaitu amaliyah seorang mukallaf dari segi penetapan hukum syariah padanya, seperti halnya dalam bidang munakahat atau akad nikah, nafkah, hadonah atau pemeliharaan anak, kemudian muamalah atau jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan gadai. Kemudian yang ketiga, ibadah atau fikih ibadah, yakni yang membahas tentang sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan yang terakhir, dalam bidang jinayah atau kepidanaan seperti hukum mencuri, membunuh, menuduh zina, berzina, sumpah, dan sumpah palsu. Dalam rangka mencari tahu apakah ketetapan hukum bagi setiap tindakan tersebut sesuai dengan syariat atau tidak. Baiklah, perkenalkan nama saya Vina Evi Hidayah dengan NIM 203200045 kelas PGMIB. Saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Eva. Pengertian usul fikih. Secara bahasa, usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul yang merupakan bentuk jamak, sedangkan bentuk mufradnya adalah asal, yang berarti pokok, sumber, atau dalil yang menjadi dasar sesuatu. Adapun fikih sebagaimana yang dijelaskan terdahulu, yakni pemahaman atau tentang hukum-hukum syara'. Usul fikih merupakan metode atau alat untuk memahami dalil-dalil hukum Islam, sedangkan fikih adalah produk atau hasil pemahaman hukum Islam itu sendiri. Topik-topik dan ruang lingkup yang dibicarakan dalam ilmu usul fikih meliputi yang pertama, bentuk-bentuk dan macam-macam hukum, seperti hukum taklifi atau wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, dan hukum wad'i atau sabab, syarat, mani', ilat, sah, batal, azimah, dan ruksan. Yang kedua, masalah perbuatan seseorang yang akan dikenai hukum atau mahkum fihi, atau seperti apakah perbuatan itu sengaja atau tidak, dalam kemampuannya atau tidak, menyangkut hubungan dengan manusia atau Tuhan, apa dengan kemampuan sendiri atau dipaksa. Yang ketiga, pelaku suatu perbuatan yang akan dikenai hukum atau mahkum alaih, atau apakah perlu itu mukallaf atau tidak, apa sudah cukup syarat tahlif padanya atau tidak, apakah orang itu ahliya atau bukan. Yang keempat, keadaan atau sesuatu yang menghalangi berlakunya hukum ini meliputi keadaan yang disebabkan oleh usaha manusia, keadaan yang sudah terjadi tanpa usaha manusia. Yang pertama disebut awar muhtasabah, yang kedua disebut awarid samawiyah. Kelima, masalah istinbat dan istihlal meliputi makna zahir, nas, takwil, dalalah lafaz, mantuk, dan mafhum yang beraneka ragam, am dan khas, mutlak dan muqayyad, nas dan mansuh. Yang keenam, masalah ra'yu, ijtihad, ittiba, dan taklid meliputi kedudukan ra'yu dan batas-batas penggunaannya.
fungsi dan kedudukan ijtihad, syarat-syarat mujtahid, bahaya taklid. Yang keenam, masalah adillah syariah yang meliputi pembahasan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Ihsan, Istihlal, Istishab, Mazhabu Ashabi, Al-Urf, Syar'u man qablana, Mar'atul Asliyah, Sadduz Zariyah, Maqasidus Syariah atau Usul Syariah. Yang terakhir, masalah ra'yu dan qiyas meliputi ashal, far'u, illat, masalikul illat, al-wasful, manasib, as-sabru wa taqsim, tanaqihul manat, ad-dauran, as-sabu, ilhaq farik, dan selanjutnya dibicarakan masalah ta'at wa tahjrid dengan berbagai bentuk dan penyelesaiannya. Hubungan antara syariah, fikih, dan usul fikih. Secara singkat, fikih berarti produk hukum yang dihasilkan. Di dalamnya terdapat pemikiran-pemikiran para ulama mazhab. Ilmu fikih mengatur hukum-hukum syariat. Terdapat beberapa topik pembahasan yang dibahas dalam ilmu fikih seperti tata cara ibadah yang disebut dengan fikih ibadah. Fikih yang mengatur tata cara jual beli dan transaksi akad disebut sebagai fikih muamalah. Selain itu, terdapat pula istilah usul fikih. Usul fikih merupakan asal usul fikih. Secara istilah, usul fikih merupakan ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syariat Islam dari sumbernya. Secara singkat dapat dikatakan bahwasannya usul fikih ini merupakan suatu cara yang dilakukan oleh para ulama mazhab secara sungguh-sungguh dalam menghasilkan produk hukum yang dinamakan dengan fikih. Hubungan antara syariah dengan fikih diibaratkan syariah itu sebagai bahan atau dasar dalam menghasilkan fikih. Sedangkan usul fikih merupakan suatu alat atau cara untuk menghasilkan produk fikih tersebut. Artinya ketiganya saling berkaitan.